Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang aurora yang beranggotakan saya sendiri Wulan Hilala dan Nadia Sofa Ifati. Untuk memulai presentasi, langsung saja kita mulai. Aurora. Aurora itu apa sih? Nah, aurora itu merupakan fenomena alam yang berupa pancaran cahaya menyala-nyala pada lapisan ionosfer pada sebuah planet yang diakibatkan interaksi antara medan magnet yang ada pada sebuah planet dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari. Fenomena terjadinya aurora terbentuk dari reaksi partikel matahari. Terdapat partikel atmosfer yang dapat mempengaruhi daya tarik medan magnet, sehingga hal inilah yang menyebabkan aurora dapat terlihat dan terbentuk pada daerah yang masih berada dalam lingkaran kutub dan sangat jarang muncul pada daerah yang dekat dengan garis khatulistiwa. Penampakan yang terjadi pada aurora tidak sama antara satu tempat dengan daerah yang lain, karena faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya aurora yaitu seperti lokasi, cuaca, dan tingkat polusi suatu tempat. Di bumi sendiri, aurora terdapat dua jenis, yaitu aurora yang terjadi pada bagian utara dan aurora yang terjadi pada bagian selatan. Pada bumi bagian utara disebut dengan aurora borealis, sedangkan pada bagian selatan disebut dengan aurora australis. Aurora hanya akan muncul pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan September sampai Oktober dan Maret sampai April. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya aurora. Yang pertama, terdapat daerah yang memiliki medan magnetik tinggi di suatu planet, dan hal ini terjadi di sekitar wilayah kutub utara dan kutub selatan di bumi. Yang kedua, terdapat angin matahari pada suatu aliran bermuatan yang terpancar melalui korona angin surya yang dipenuhi proton yang terlepas karena adanya bagian yang sangat panas yang sering disebut dengan sunspot yang terbentuk karena terdapat aliran konveksi dari pusat matahari tempat terjadinya reaksi termonuklir dan mengalir menuju permukaan korona. Yang ketiga, tingginya intensitas aliran konveksi tersebut dapat menyebabkan munculnya bagian yang lebih gelap dan memiliki suhu lebih dingin, sehingga pada bagian yang berada di sekitar area gelap itu suhunya meningkat. Tekanan arus yang terjadi secara terus-menerus tersebut membuat sunspot jebol sehingga terbentuk lidah api dan melepaskan partikel bermuatan yang dikenal dengan angin surya. Dan jika ukurannya besar dapat memicu proses terjadinya badai matahari. Yang keempat, matahari mempunyai siklus dengan jumlah bintik pada permukaannya semakin banyak. Dalam kondisi ini, jumlah partikel bermuatan yang dilepaskan semakin besar sehingga dapat memicu terjadinya badai matahari yang akan mempengaruhi aktivitas manusia di bumi, seperti terganggunya sinyal satelit dan telekomunikasi serta jaringan listrik. Yang kelima, setelah terdapat energi bermuatan dari matahari tersebut sampai ke bumi, maka akan langsung berinteraksi dengan partikel-partikel yang ada pada atmosfer bumi. Kemudian, saat mendekati pusat magnetik yang ada di wilayah kutub, akan menyebabkan terjadinya eksitasi relaksasi dari elektron dan akan menjadi terbentuknya pedaran warna yang indah yang disebut dengan aurora. Proses pembentukan cahaya dan warna pada aurora, yaitu terdapat dua jenis gas yang dapat mempengaruhi pembentukan aurora, yaitu oksigen dan nitrogen. Oksigen itu merupakan penghasil warna utama untuk aurora dengan dua jenis warna, yaitu hijau dan kuning. Sedangkan nitrogen merupakan keadaan terionisasi yang menghasilkan warna biru muda. Dan apabila dalam keadaan netral, maka molekulnya akan menghasilkan warna merah keunguan.
Selanjutnya, proses memudarnya cahaya aurora. Cahaya yang dipancarkan dalam aurora akan semakin jelas terlihat apabila dilihat di tengah malam dan akan mulai memudar saat menjelang fajar. Fondasi yang sering muncul yaitu berbentuk menyerupai pita-pita dengan warna-warni seperti warna hijau, kuning, biru, dan merah tua. Perbedaan warnanya itu tergantung dari ketinggian lokasi tempat terjadinya relaksasi antara partikel dan juga jenis molekul atmosfer. Kemudian, aurora dilihat dari sisi proses terjadi karena diakibatkan oleh pertama, medan magnet yang memiliki kategori tinggi dalam suatu planet yang terjadi di kutub utara dan kutub selatan di bumi. Yang kedua, terjadinya solar wind atau yang sering disebut dengan badai matahari. Yang ketiga, terdapat lapisan magnetosfer pada bumi. Yang keempat, angin surya yang membawa partikel berupa elektron dan proton. Yang kelima, terdapat oksigen dan nitrogen. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tadi kasus mengenai badai matahari mengakibatkan terjadinya aurora dapat dilihat di bagian utara Amerika. Space Weather Prediction Center atau Pusat Prediksi Cuaca Antariksa NOAA mengatakan bahwa badai matahari minor diperkirakan berlangsung sepanjang 15-16 Mei 2019 Universal Time atau UT. Akibat badai matahari tersebut, bagian utara Amerika Serikat dapat melihat aurora borealis selama beberapa malam setelah badai minor tersebut terjadi. Itu artinya, pancaran cahaya yang biasanya hanya bisa dilihat di negara-negara Skandinavia ini akan bersinar lebih terang dari biasanya. Dari studi kasus tersebut, faktor penyebabnya ada dua nih. Yang pertama, meledaknya CME ke arah bumi yang berinteraksi dengan material matahari pada atom dan molekul di atmosfer yang mengakibatkan tabrakan dan menghasilkan aurora. Dan yang kedua, badai matahari minor yang berkaitan dengan ledakan ini berpengaruh juga dengan terjadinya aurora. Nah, dari peristiwa ini terdapat dampak yang ditimbulkan di antaranya. 1. Menjadi mitos pertanda suatu firasat. 2. Mengganggu jaringan telekomunikasi. 3. Terganggunya arus listrik. 4. Mengganggu atau merusak satelit. Dan yang kelima, terganggunya GPS. Sekian dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan, kelompok kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.